Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran informatika di hari Senin ini. Setelah upacara, untuk mengawali pembelajaran ini silahkan kita mulai dengan berdoa dulu. Mungkin dari apa ini? Adam, silahkan bisa dipimpin berdoa. Ya, terima kasih Adam untuk memimpin berdoanya. Selanjutnya absen hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap ya? Lengkap, alhamdulillah. Materi-materi sebelumnya itu masih ada hubungannya dengan materi hari ini. Jadi seperti kemarin tentang apa? Kemarin hardware, software dan brandware. Nah, itu masih ada hubungannya. Jadi masih ada terkaitannya. Jadi pembahasan tentang sistem komputer itu panjang sekali. Kira-kira apa yang masih bisa diingat-ingat dari pelajaran kemarin? Apa? 3 komponen saling melengkapi. Jadi 3 komponen software, hardware itu saling melengkapi, tidak bisa terpisah. Jadi karena saling berhubungan. Untuk apa? Untuk identifikasi kalau misalkan ada yang bermasalah. Kira-kira dari pembelajaran ini kalian nanti indikatornya ini ya. Jadi indikatornya adalah menjelaskan, yang jelas definisi ya. Sistem operasi itu apa? Jadi nanti HP, kemudian laptop, paling tidak kamu nanti bisa apa? Menganalisis dari apa? Kesalahan-kesalahan yang ada. HP itu kita bisa memperbaiki. Oke? Sebelum kita mulai masuk ke peta konsep, saya kasih dulu pretestnya. Nah, silakan dibuka apa namanya? Kuisisnya. Silakan persiapan. Oke. Sudah ini, sudah. Oke. Sudah ya? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Dewi. Oke. Untuk yang lainnya nanti aku rasanya cukup bagus 71. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa lebih bagus lagi. Sebelum kita mulai, nah kita semangat dulu. SMA? Oke, satu lagi, SMA? Hebat semua. Alhamdulillah, semuanya mudah-mudahan hebat terus. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi, jadi sistem operasi dan multitasking. Dan yang paling akhir nanti untuk bab sistem operasi adalah nanti kita masuk di algoritma dan penjadwalan proses. Jadi kita pakai round robin. Kemudian kita masuk ke peta konsep. Jadi peta konsep ini saya ambil dari sistem komputer dulu. Yang kemarin ada hardware, software, dan brandware. Kita masuk ke software. Jadi kalau kita bahas tentang software itu ada 2 jenis. Jadi operating system sama software aplikasi. Ya. Kemudian multitasking ini adalah proses bekerjanya dari operating system dan software aplikasi ini. Jadi saling berhubungan. Nah, proses dalam membuka beberapa aplikasi ini namanya multitasking. Untuk lebih jelasnya kita bahas nanti lebih lanjut. Kemudian ini fungsi sistem operasi adalah sebagai manajemen proses, menyiapkan, menjadwalkan, memantau program. Misalkan ketika saya menjalankan aplikasi ini, memori saya berat atau tidak, itu bisa dicek lewat sistem operasi. Oke. Jadi seperti itu. Untuk video ini bisa kamu pelajari di, ini saya stop ya. Bisa kamu pelajari di ini, di apa namanya, di Google Class ya. Oke, langsung saja untuk saat ini kita bentuk kelompok. Nanti saya kasih LKPD-nya. Kelompoknya masih menyesuaikan kelompok kemarin, silakan, boleh.
Jadi ini saya kasih satu kelompok bisa 4 atau 5 ya. Ya, silakan diisi. Maksudnya gimana? Nah, sistem operasi, hasil pengamatan. Sistem operasi apa? Tadi yang saya jelaskan kan dia ada logo. Nah, berarti logo kan muncul. Berarti sistem operasi sudah berjalan. Jadi sistem operasi sudah berjalan Itu ditandai dengan logo. Terus muncul gini, keluar apa? Tanda loading. Nah, kalau biar sistem operasi tidak bermasalah, berarti muncul desktop normal. Itu berarti tidak ada masalah. Tapi kok muncul gini terus, tidak berarti. Nah, ini sudah dijawab. Bisa pakai komputer atau pakai HP? Oke, pakai komputer. Coba dimatikan. Sudah. Pertanyaannya mana? BIOSnya gimana? Oh, BIOSnya. Saya matikan dulu. Ini yang penak dibuka Cynthia. Sudah belum? Ya, siap-siap. Kelompoknya siapa dulu yang pengen? Balkis. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dimulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan saya Anindya Primana Mirasakti. Ya. Saya Anindya Anja. Saya Ahmad Hidayat Nasrullah. Saya Bibit Nasrullah. Ya, langsung saja kita mengamati jenis operating system yaitu Windows 10 Pro 10. Version. Yang pertama dari bootingnya, pertama kali dinyalakan lewat mini PC dengan menekan tombol power. Tombol power akan menyala, diikuti layar monitor yang menampilkan logo dan tulisan cara membuka BIOS di bawah. Yang kedua ada BIOS. Jika mini PC tidak bermasalah, BIOS tidak akan muncul di layar monitor. Jika ingin membuka BIOS, bisa menekan kombinasi tombol tertentu seperti delete, F10, F11, dan F2. Yang ketiga sistem operasi. Sistem operasi berjalan lancar ditandai dengan munculnya logo dan tampilan desktop yang normal. Ya. Nah, indikatornya ada apa? Indikatornya adalah memencet tombol power, Nah. Terus dan akan menyala nyala. Melayar di apanya? layar. Layar. Ya, terus BIOS. Ya, tombol power sama tombol volume. Itu jika ingin Ketiga adalah sistem operasi. Pada muncul gambar logo dan setiap HP memiliki durasi waktu muncul yang berbeda. Yang keempat memulai gunakan aplikasi. Saat mau menyalakan HP muncul lock screen dan saat membuka home screen ada aplikasi. Oke. Itu pengamatan. Silakan lanjutnya pertanyaan sama problemnya. Pertanyaan kedua, apakah perbedaan dari BIOS dan sistem operasi dan apakah fungsi dari masing-masing tersebut? BIOS Ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya? Ya, silakan. jika kan di dalam HP itu kan terjadi masalah. Nah, solusinya bagaimana? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Seperti yang disampaikan tadi, masalahnya Ya, logonya. Tadi kan masalahnya apa? Ya, gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kirasti, yaitu bila ada masalah pada hardware maka bisa dikonsultasikan ke servis HP atau macam itu. Dan jika ada masalah pada memori atau kepenuhan memori, mungkin
Jika nanti bisa dibersihkan atau dihapus atau dipindahkan. Datanya. Oke. Ya, itu sementara jawaban dari kelompok. Oke, nanti selanjutnya akan saya tampung, akan saya tambahi. Ada yang lain? Cukup? Kita post test dulu. Hasil akhir. Kalau pengen lebih cepat pakai HP aja nggak apa-apa. Itu kodenya 025875. Waktu kalian 5 menit. 5 menit untuk mengerjakan bisnis. 025875. 025875. Lebih cepat ini kayaknya. Bagus sekali akurasinya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Arina. Oke, sangat bagus sekali akurasinya lebih dari 93. Ya. Lebih dari 93% ya. Oke. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Dari pembelajaran mulai dari awal sampai akhir tadi, kira-kira singkat satu saja coba, satu saja apa kesimpulan yang bisa kamu tarik dari awal sampai akhir pembelajaran tadi. Yang paling utama ada di mana? Kira-kira saya angkat tangan. Ada yang bisa? Satu aja kesimpulan. Dewi mungkin kesimpulan. Sepemahamanmu. Oke, kira-kira apa? Jadi ada sistem operasi, ada mulai dari awal sampai akhir tadi. Nah, singkat saja, kira-kira kesimpulannya apa? Dan ada komponen, ada BIOS, OS, dan seterusnya. Kira-kira apa? Oke, jadi proses itu adalah alur. Jadi istilahnya jalan. Jadi kalau kamu misalkan menuju ke sebuah daerah tertentu, itu harus melewati sebuah jalur yang wajib kamu lewati. Nah, ketika kamu lewati di situ macet atau di tengah jalan macet, ada kendaraan tubrukan, berarti kan tidak bisa jalan. Prosesnya lama. Sampai tujuan enggak? Nah, misalkan ada kendaraan jatuh atau tabrakan, ini salah satunya adalah, loh berarti botengnya tidak bisa tampil tuh, muter-muter. Oh berarti ada masalah di situ. Apakah proses berjalanmu nanti akan berhenti? Kan tidak. Tapi harus dianalisis dulu. Oh masalahnya ada di hardware ternyata. Berarti dibenahi hardware-nya. Jadi ketika kamu tahu proses awal booting sampai akhir ini, nanti kamu bisa paling tidak bisa menganalisis, oh kapan saya harus mengganti hardware, kapan harus install ulang. Begitu pula dengan HP juga sama. Kalau kamu bisa mereset secara hardware, wes nggak apa-apa, datanya hilang, saya hard reset aja, nggak apa-apa. Itu bisa dicoba. Kalau kurang paham tentang cara installnya bagaimana, silakan di YouTube banyak. Karena di SMA ini kita tidak mempelajari secara pasti terkait dengan install. Kalau di SMK kan diwarai install dan sebagainya sampai awal sampai akhir. Ini waktunya enggak. Yang penting secara dasar pengetahuan kami sudah memahami. Nanti bisa kamu gali lagi kalau misalkan kamu di perguruan tinggi, di jurusan informatika akan lebih dalam lagi. Atau bisa otodidak lewat tutorial dan sebagainya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi review dari materi ini adalah salah satunya itu. Jadi
tidak kamu bisa menganalisis ya, bisa apa? Memecahkan sendiri paling tidak ya. Terus kemudian materi ini nanti bisa kita sambung lagi di materi setelah ini, yaitu kita nanti akan fokus di multitasking. Nanti kita membahas tentang algoritmanya atau menghitungannya. Jadi setiap aplikasi itu berbeda dalam load datanya, tergantung dari kapasitas aplikasinya. Nah, itu nanti kita hitung sesuai dalam bentuk matematisnya. Mana yang lebih cepat? Jadi kita menganalogikan saja. Jadi mensimulasikan dalam bentuk round robin nanti ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk terakhir dipimpin berdoa. Siapa lagi? Boleh Dewi, silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih. Untuk aktivitas hari ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. SMA? Hebat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.